Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah hotel tua bernama Hotel Grandeur. Hotel itu dikenal megah di masa lalu, tetapi kini hanya menyisakan kesan angker. Seorang penulis muda bernama Ardi tiba di sana untuk mencari inspirasi menulis novel horor barunya. Ia memesan kamar di lantai 3, tetapi tanpa sengaja diberi kunci kamar nomor 13 oleh resepsionis yang terlihat gugup. Saat Ardi memasuki kamar, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Kamar itu terlihat biasa saja, tempat tidur besar, meja kayu antik, dan cermin besar di dinding. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Cermin itu seolah mengintip ke dalam dirinya, dan udara terasa berat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan mulai menata barang-barangnya. Malam tiba, dan Ardi mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin yang menerpa jendela tua. Namun, suara itu semakin jelas, bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Ia mencoba tidur, tetapi mimpi buruk menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong. Keesokan harinya, Ardi mencoba mengabaikan mimpi buruk itu. Ia duduk di meja untuk menulis, tetapi pandangannya terus tertarik ke cermin. Tiba-tiba, ia melihat bayangan wanita dari mimpinya di cermin itu. Wanita itu tersenyum sedih dan mengangkat tangannya, seolah meminta tolong. Ardi terkejut dan menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ardi penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki sejarah kamar itu. Ia berbicara dengan resepsionis, yang akhirnya mengaku bahwa kamar nomor 13 telah lama ditutup karena kejadian-kejadian aneh. Dulu, seorang wanita bernama Sari ditemukan tewas di kamar itu dalam keadaan misterius. Sejak itu, banyak tamu yang melaporkan melihat penampakan dan mendengar suara tangisan. Malam berikutnya, Ardi sengaja begadang untuk mencari tahu lebih banyak. Tiba-tiba, lampu kamar padam, dan suhu ruangan turun drastis. Wanita itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Ia memperkenalkan diri sebagai Sari dan mengatakan bahwa ia tidak bisa beristirahat karena ada rahasia yang belum terungkap tentang kematiannya. Ardi merasa iba dan berjanji akan membantunya. Sari menjelaskan bahwa ia dibunuh oleh suaminya sendiri, seorang pengusaha kaya yang sering menginap di hotel itu. Suaminya ingin menikahi wanita lain, tetapi Sari menolak untuk bercerai. Ia memohon Ardi untuk menemukan bukti yang bisa membongkar kejahatan suaminya. Ardi setuju, meski ia tahu ini akan berbahaya. Ardi mulai menyelidiki arsip-arsip lama hotel dan berbicara dengan penduduk setempat. Ia menemukan bahwa suami Sari, Budi, masih hidup dan kini tinggal di kota besar. Ardi juga menemukan surat-surat lama yang disembunyikan di balik dinding kamar nomor 13. Surat-surat itu berisi pengakuan Budi tentang pembunuhan Sari. Ardi menghubungi Budi dan mengatur pertemuan. Saat mereka bertemu, Ardi menunjukkan surat-surat itu. Budi awalnya menyangkal, tetapi akhirnya mengaku karena merasa tertekan. Ia memohon maaf dan mengatakan bahwa ia telah hidup dalam penyesalan selama bertahun-tahun. Ardi memintanya untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib. Setelah Budi menyerahkan diri, Ardi kembali ke kamar nomor 13. Ia merasakan kehadiran Sari untuk terakhir kalinya. Sari tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum perlahan menghilang. Kamar itu terasa lebih terang, dan hawa dingin yang sebelumnya menyelimuti ruangan pun hilang. Ardi tahu bahwa Sari akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ardi meninggalkan Hotel Grandeur dengan perasaan lega. Pengalamannya di kamar nomor 13 memberinya inspirasi untuk novel barunya, yang menjadi bestseller. Ia juga merasa puas karena telah membantu Sari menemukan keadilan. Namun, ia tidak pernah lupa dengan pelajaran yang ia dapat, bahwa ada dunia lain yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Beberapa bulan kemudian, Ardi menerima surat anonim.
Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Terima kasih, Ardi. Aku akhirnya bebas." Ia tersenyum, mengetahui bahwa itu adalah pesan terakhir dari Sari. Sejak itu, kamar nomor 13 di Hotel Grandeur tidak lagi dianggap angker, dan cerita tentang Ardi dan Sari menjadi legenda di kota kecil itu.